Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum minum obat pencegah haid agar puasanya bisa penuh? Pil pencegah haid hanya difatwakan ulama untuk pergi haji dan umroh. Nunggu haji 30 tahun, sampai di Makkah mau tawaf nggak bisa, maka daruratnya tingkat tinggi. Dia pergi ke dokter, dokter kasih obat pencegah haid supaya ketika sampai di Makkah dia bisa tawaf, habis tawaf sa'i, habis itu tahallul. Tanggal 8 pergi ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, tanggal 10 ke Musdalifah ke Mina, melontar jumrah ula wusta Aqabah, kembali tanggal 12 ke Makkah tawaf ifadah, sa'i tahallul, selesai. Karena nunggunya 30 tahun. Tapi untuk Ramadan ulama tidak memberikan dispensasi untuk makan pil penahan haid. Begitu kata guru-guru kami di Mesir, karena daruratnya tidak tingkat tinggi. Jadi biarkan saja normal, maaf, darah kotornya biarkan keluar, nanti habis Ramadan diganti. Enggak banyak, cuman 7 hari. 1 bulan puasa Senin Kamis selesai. Enggak banyak itu, insya Allah. Mudah-mudahan nanti di bulan Syawal ada namanya puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Nanti pada saat bulan Syawal niatnya niat qadha. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Nanti Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, ziarah ke makam Imam Syafi'i di Kairo, Mesir. Amin. Nanti kita berangkat umroh bersama, ongkos tanggung masing-masing. Ziarah ke makam Imam Syafi'i, di sampingnya ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari berfatwa, dikutip pendapatnya oleh Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, orang yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal, tapi niatnya niat qadha. Apakah boleh i'tikaf di musola? Dalam fikih masjid cuma 2. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Jami' itu diambil dari kata Jumat. Masjid jami' maksudnya masjid yang ada Jumatnya. Masjid yang nggak ada Jumatnya namanya masjid saja. Nggak ada tulisan masjid saja, pokoknya masjid. Saya ulang sekali lagi, yang ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya namanya masjid, tapi nggak jami'. Yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid jami', masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Jadi surau, langgar, musola. Kalau di Sumatera, di Minangkabau, di negeri Melayu namanya surau. Kalau di Jawa namanya langgar. Makanya orang Jawa di langgar nggak apa-apa. Kalau di beberapa tempat namanya musola. Itu hukumnya sama masjid, karena ada sholat 5 waktu. Maka kalau iktikaf di musola, masuk musola tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan berarti usolli sunatan tahiyatul langgar. Tetap niatnya di dalam usolli sunatan tahiyatul masjid. Musola, surau, langgar berlaku hukum-hukum masjid. Ada tahiyatul masjid dan bisa dibuat iktikaf. Bagaimana jika kita, terutama ibu-ibu, punya utang puasa dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Masih ada kesempatan mengganti 6 hari lagi. Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari lagi masih sempat. Ibu kemarin tinggalnya berapa hari? 7 hari. Bapak berapa hari? 17 hari. Masih ada kesempatan menggantinya 5 hari lagi. Niatnya besok saya niat puasa qadha lillahi ta'ala. Qadha bukan kodok. Qadha mengganti. Siapa yang puasa qadha besok dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa sunat Senin. 3, dapat pahala puasa sunat Sya'ban. Tapi katanya kalau udah lewat nisfu Sya'ban nggak boleh puasa lagi Pak Ustadz. Hadisnya sahih. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban nggak boleh puasa lagi. Bagi yang nggak biasa puasa sunat nggak boleh. Tiba-tiba besok puasa sunat. Mama nggak masak hari ini, kita puasa sunat Pak. Tapi kita sebelumnya nggak pernah puasa. Ya kita hijrah habis ceramah Ustadz Somad kemarin. Nggak boleh, karena sebelumnya nggak terbiasa puasa sunat. Tapi bagi yang terbiasa boleh. Dan yang boleh adalah puasa qadha, ganti. Nah, yang bisa digantikan cuma 5 Pak Ustadz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sementara utang saya 7. Ada 2 hari lagi yang belum. Ramadan tahun lalu belum dibayar sampai Ramadan sekarang. Kalau lewat Ramadan ini berarti dia kena denda. Qadha 2 hari plus fidyah. Qadha 2 hari bayar utang. Fidyahnya karena lalai dalam setahun ini nggak mengganti, maka dia kena denda, bayar fidyah. Fidyahnya sehari berapa Pak Ustadz? 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, menurut standar lontong internasional. Ya beda dong harga lontong di Riau dengan di Bandung. Pakai standar yang dibuat Basnas. Basnas DKI menetapkan 1 hari fidyah 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi habis Ramadan, utang 2 hari kemarin, bayar 2 hari plus bayar fidyah. Fidyah 2 hari sama dengan 120.000. Bayarnya ke siapa? Fidyatun ta'amu miskin. Fakir apa miskin? Miskin. Apa beda fakir sama miskin? Orang tua renta, hidup sebatang kara, istri anak enggak ada kerja, fakir. Buruh cuci, setrika, mohon maaf, pendapatan sebulan 1 juta, kebutuhan hidup 2 juta, dapatnya 1, itu namanya nggak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi nggak cukup, miskin. Income-nya banyak tapi nggak pernah merasa cukup, koruptor. Orang tua saya Pak Ustadz umurnya 70 tahun nggak bisa puasa, terus dia qadha atau fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua renta yang nggak sanggup puasa, dia bukan qadha tapi bayar fidyah. Bagaimana dengan orang yang sakit akut, mah akut, kemana-mana bawa tas laptop tapi isinya roti gabin, kalau terlambat sedikit sakit, mah akut. Biasanya yang kena penyakit mah ini orang yang sudah punya istri, mah, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya cuman di Ramadan aja, di Syawal nanti sehat, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Dah, yang tua renta bayar fidyah, yang sakit akut bayar fidyah, yang sakitnya cuman di Ramadan diganti di hari yang lain. Yang musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang musafir jaraknya bisa qasar salat
89 km. Kira-kira dari Bandung ke Pekanbaru Riau bisa nggak ya? Bisa sekali. Bisa 89 km. Maka boleh dia nggak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Bagaimana dengan ibu yang mengandung dan menyusui? Ibu yang mengandung anak dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, dia nggak puasa karena dirinya, maka dia qadha di hari yang lain. Nanti setelah anaknya umur 3 tahun, 4 tahun, udah bisa puasa. Istri saya suruh puasa, udah bisa puasa. Tahun pertama mengandung, tahun kedua menyusukan anak, tahun ketiga menyusukan anak, tahun keempat adiknya muncul. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustadz. Nanti besarkan, catat aja dulu utang, catat. Nanti setelah anak umur 5 tahun sudah bisa ganti. Itu kelihatannya aja banyak, kelihatannya. Kalau dilaksanakan tertib dikit. Cara kodoknya begini: Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. 1 bulan berapa hari? 8. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90. Badan sehat, selamat dari kolesterol, selamat dari racun pestisida, badan fit, dan irit uang belanja. Jadi bagus ibu kodok. Saya kalau tentang masalah kodok ini selalu ibu, karena ibu mengandung, ibu menyusukan anak. Tapi kadang bapak-bapak pun puasanya lebih banyak tinggal daripada ibu-ibu. Itulah untungnya kalau punya suami yang baik. Dia akan ingatkan ibu, mama, puasa kamu sudah dikodok atau belum? Tapi kalau dapat suami Fir'aun, mudah-mudahan cepat tenggelam di Laut Merah. Jangan diaminkan, nanti mati betulan. Bapak, adik-adik, laki-laki, kalian nanti punya istri perempuan, maka kalian suruh dia mengkodok puasa. Jangan sampai kalian marah kalau istrimu puasa. Apa ini puasa? Apa ini puasa? Istrinya nggak berani ngelawan. Kalau istrinya berani ngelawan, aku ini puasa karena menghamilkan anakmu. Coba kau letakkan di tabung 3 kilo. Kalau sholat witirnya 2 rakaat salam, terus 1 kali lagi salam, atau langsung 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Saya sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada yang witir 2 rakaat tambah 1 lagi, hadisnya juga sahih. Riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya dekat dengan Nabi, dua-duanya melihat Nabi, dua-duanya hadisnya sahih. Jadi kalau gitu dua-duanya betul, jangan kelahi gara-garanya. Yang nggak witir Pak Ustadz, ya betul juga, orang witir sunat, tapi keterlaluan. Masa nggak sholat witir? Ada nggak mazhab yang mewajibkan witir? Ada. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 3 mazhab mengatakan witir sunat, tapi mazhab Hanafi witir wajib. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita mazhab Syafi'i. Coba dulu kalau yang datang ke Indonesia ini ulamanya dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Terus yang datang ke kita ini dari mana? Yaman, Syafi'i. Maka kalau mau belajar mazhab Syafi'i yang full 100%, Yaman. Kalau Mesir Pak Ustadz, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kalau Maroko Pak Ustadz, Maroko 100% Maliki.
Maliki sholat witir sunnah. Nah, jadi kita sholat witir. Kalau 3 rakaat, usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Kalau yang 21 gimana Pak Ustadz? Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat sunat 2 rakaat bagian dari witir yang 1 nanti. Dia masih sepaket. Ada lagi niat yang lain. Usolli muqaddimatal witri. Saya sholat sunat muqaddimah witir 2 rakaat, nanti dilengkapi witir 1 lagi. Yang nggak pakai usolli, iya di dalam hati. Lalu yang 1 rakaat lagi, usolli sunnatal witri rakaatan lillah ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz yang ada dalam hadis sahih, rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Tapi imam kami bacanya ayat lain-lain. Boleh selama dia baca ayat Quran. Tapi yang dalam hadis kan begitu Pak Ustadz. Makna substansi dari hadis itu adalah membaca ayat apapun yang dia pilih. Tapi kalau saya memang nggak saya robah-robah. Rakaat pertama sabbihis, yang kedua kuliah, yang ketiga qul huwallahu ahad. Untuk ibu-ibu, mana yang lebih utama? Iktikaf di masjid atau di rumah? Tadi pembahasan yang pertama, iktikaf itu hanya di masjid. Kalau ada direktur perusahaan sewa convention hall di hotel, lalu dibuat acaranya iktikaf karyawan, tidak sah karena hotel bukan masjid. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan ada dispensasi boleh iktikaf dalam musalla al-bait. Musalla al-bait itu yang mana? Bapak punya rumah, di pojok rumah bapak dipasang sajadah. Di situ biasa dilaksanakan sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha berjamaah dengan istri dan anak. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau laki-laki mau jadi imam bagi istri dan anaknya, sholat dulu di masjid, selesai di masjid dia pulang, dia jadi imam di rumah. Jadi sholatnya 2 kali. Sholat yang pertama di masjid menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua di rumah mencari fadilah keutamaan. Habis sholat isya di masjid, pulang ke rumah, maka tempat sholat di rumah itu namanya musalla al-bait. Musalla tempat sholat dalam rumah. Boleh perempuan iktikaf dalam musalla al-bait menurut mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i enggak ada tawar menawar, mesti di masjid. Istri Nabi i'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi Sayyidatuna Aisyah i'tikaf di masjid. Aisyah i'tikafnya di masjid, Hafsah i'tikafnya di masjid. Kenapa ada hadis yang mengatakan perempuan lebih afdal di rumah? Perempuan lebih afdal di rumah kalau ada fitnah. Contoh di Israel sekarang, itu perempuan lebih afdal di rumah karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi di Masjid Ar-Ridha ada tentara Israel. Mana ada? Ada Bunyamin Netanyahu di sini? Nggak ada. Aman. Maka tetap iktikaf di masjid. Setiap sore hari bulan Ramadan biasanya ibu-ibu masak untuk keperluan buka puasa. Sebagian ibu-ibu masak, sebagiannya ada yang pakai jurus touch screen, Grab. Terkadang kita ragu apakah masakan tersebut bumbunya sudah sesuai takaran atau belum.
batalkah puasa kita jika mencicipi makanan? Di ujung lidah ini ada sensor alat lidah. Jadi ketika kita letakkan terasa dia asam, asin, pedas. Setelah itu dia dimuntahkan lagi, nggak sampai ke dalam. Maka menurut ulama boleh, tapi saya tidak mengamalkan karena saya takut masuk dia ke dalam. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau membuat kita was-was, ragu, Ustaz Somad, kalau nyicip itu batal nggak? Saya bilang enggak, kalau hanya sekedar cicip di ujung lidah. Tapi saya nyicipnya 3 mangkok Pak Ustaz. Itu bukan nyicip. Nah, jadi hukum asalnya tidak batal puasa karena dia tidak masuk ke dalam, hanya sekedar cicip, habis itu dia ludahkan, habis itu dia kumur-kumur. Kalau kumur-kumurnya pakai teh es Pak Ustaz, hukum asalnya tidak batal cicip itu. Tapi saya selalu dalam masalah hukum saya ketat. Kenapa? Karena khawatir takut tertelan sedikit, atau kita tidak menelan tapi setan mengatakan kamu sudah nelan, kamu sudah nelan, kamu sudah nelan. Akhirnya kita ragu. Maka dalam hadis dikatakan da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, untuk sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, jadi ibu pakai jurus agak-agak kira-kira. Biasanya kalau sudah profesional, saya aja yang masak nggak profesional bisa kok. Nanti dekat tempat sediakan garam, yang kurang kasih garam. Suaminya kurang garam, enggak, kurang asam, kasih asam. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu, insyaallah. Apa ukuran tumakninah dalam sholat? Karena ada fenomena sholat tarawih yang cepat. Sholat tarawih yang terlalu cepat itu bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, tapi itu Imam Valentino Rossi. Standar tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Makanya seminim-minim tasbih 3 kali. Karena dengan 3 itu kita berhenti sejenak. Allahu Akbar. Mohon maaf yang belakang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sedikit-dikit tasbih 3, sedang-sedang tasbih 5, sebanyak-banyak tasbih 7. Kalau jadi imam lebih dari 7 makruh, karena makmumnya berkunang-kunang di belakang. Tapi kalau mau sholat sendiri terserah. Nabi pernah sholat sujudnya sepanjang ayatnya, tapi waktu sendiri di kamar, bukan waktu jadi imam. Ada pun orang yang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah pam pam pam. Mana tuh maknina? Fatihahnya nggak betul. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dia baca Al-Fatihah itu satu nafas, tetap makharijul huruf dan matnya tetap mesti tepat betul. Yakinkan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Makmum itu mengikut imam. Apa yang dibuat imam itu yang diikut imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imam rendah, makmum rendah. Sekarang imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya imam itu mesti fit and proper test. Seperti imam di mana? Seperti imam Masjid Ar-Ridha. Sudah lulus fit and, saya aja nggak berani maju tadi. Saya tadi ditawari di belakang, Ustaz Somad maju jadi imam. Saya bilang, ini komplek pajak. Nggak mungkin imamnya nggak lulus. Yang paling susah masuk kantor pajak kan? Maka saya nggak berani masuk sini. Nah, maka tolong selamatkan ibadah kita. Ini ada istri mau melahirkan, suaminya nggak akan mungkin membawa kepada orang karena menyelamatkan dua nyawa, nyawa anak dan nyawa istri. Pak, kita di sini aja, kita nggak pergi ke rumah sakit, enggak, lebih cepat lebih baik, dokter. Oh enggak, saya nggak mau. Kenapa? Dokter hewan. Padahal dokter hewan bisa juga melahirkan. Kenapa dia nggak mau? Dua nyawa. Kenapa kita mempertaruhkan bukan dua nyawa? Ibadah satu masjid satu kampung. Bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya, makharijul hurufnya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita sudah masuk jam 6:10. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan soleh dan solehah. Kita semua mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.